Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya. Alhamdulillah pada hari ini Ibu dengan kalian bisa bertemu walaupun tidak bertatap muka, karena dengan situasi yang sekarang, permasalahan yang sedang menghadapi khususnya negara Indonesia pada umumnya di berbagai negara di dunia ini, yaitu COVID-19. Mudah-mudahan kita selalu ada dalam keadaan sehat walafiat, dan kita harus selalu tetap memperhatikan protokol kesehatan agar kita selalu hidup sehat, yaitu sering cuci tangan, jaga jarak, dan selalu memakai masker ketika keluar dari rumah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada kegiatan Matsama ini secara daring itu artinya dalam jaringan, Ibu mengucapkan kalian selamat bergabung menjadi warga MTSN 3 Kota Tasikmalaya. Perkenalkan, Ibu sebagai salah satu staf pengajar di MTSN 3 Kota Tasikmalaya. Nama Ibu Ika Mutrika Sri Luciana, mengajar pelajaran bahasa Indonesia. Baiklah anak-anakku yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, materi yang akan Ibu sampaikan pada kegiatan Matsama ini adalah materi membangun karakter disiplin hebat dan bermartabat. Pengertian disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, tata tertib, dan sebagainya. Kedisiplinan mutlak adanya, karena dengan berdisiplin kalian akan terbiasa dengan beban yang diemban sebagai peserta didik, yaitu menjadi pelajar yang cerdas, berakhlak, dan bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Kedisiplinan adalah modal utama untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan. Dengan disiplin, seseorang akan terbiasa dengan hal-hal yang membuat diri kalian bisa berkembang, mengerjakan sesuatu tepat pada waktunya, dan mengembangkan potensi yang ada pada diri kalian. Kedisiplinan sangat penting bagi para pelajar. Disiplin bukan hanya dilakukan di jalan karena aturan yang diterapkan atau kebijakan yang harus ditaati sesuai aturan itu, melainkan kedisiplinan itu dilakukan karena kesadaran sendiri untuk meningkatkan tingkat keberhasilan yang tinggi. Contoh, disiplin waktu. Seorang pelajar yang menjalankan aktivitas dengan mengerjakan tugas sesuai waktu yang ditetapkan, selain disiplin waktu, ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh peserta didik,
MTSN 3 Kota Tasikmalaya, yaitu disiplin dalam berpakaian kalian harus mematuhi dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh madrasah. Itu sudah diatur di dalam tata tertib. Contoh, hari Senin laki-laki dan perempuan itu harus memakai baju yang rapi, sopan, dan sesuai dengan ketentuan yang dilakukan. Dan yang lainnya juga sepatu dan sebagainya. Kemudian disiplin pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas harus dilakukan dengan disiplin, dengan teratur agar mencapai tujuan pembelajaran, agar materi-materi yang diberikan oleh guru dapat dipahami oleh seluruh siswa. Yang selanjutnya adalah disiplin dengan lingkungan sekolah. Contoh, disiplin dengan lingkungan sekolah, peserta didik harus menjaga fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Contoh, menjaga kebersihan tembok, menjaga kebersihan kursi dan meja yang ada di kelas, jangan mencoret-coreti meja dan kelas, baik dengan pulpen ataupun dengan pen. Nah, yang selanjutnya, begitupun dengan tembok, maka harus dijaga, harus disiplin dengan lingkungan. Selain itu, etika dan sopan santun. Etika kepada guru, etika kepada teman, etika kepada karyawan TU, kemudian etika dengan penjaga sekolah. Contoh, kepada guru kalian harus selalu menghormati, bertemu dengan guru mengucapkan salam. Dengan teman harus saling sayang menyayangi, tumbuhkan sikap peduli kalian kepada teman, kepada guru, dan kepada yang lainnya. Sopan santun. Yang sopan santun, kalian harus berbicara santun, bersikap sopan. Apalagi di sini di madrasah hebat bermartabat. Madrasah hebat bermartabat. Di sini apa itu yang disebut dengan sini yang harus digarisbawahi adalah bermartabat. Bermartabat itu mempunyai harga diri yang baik. Nah itu. Yang selanjutnya adalah tadi tujuan dari disiplin. Tujuan disiplin adalah agar peserta didik hidup teratur atau mengembangkan watak agar dapat mengendalikan diri, agar berperilaku tertib dan efisien. Yang selanjutnya, hal yang harus dilakukan peserta didik baru di MTSN 3 Kota Tasikmalaya. Disiplin dalam upacara bendera, ya. Nah tadi upacara bendera harus dilakukan dengan penuh khidmat, dengan seksama, dengan menanamkan sikap patriotisme dan cinta tanah air. Tidak boleh ngobrol, gitu ya. Kemudian dalam menghormati bendera, menghormati dengan dijiwai yang bagus. Yang selanjutnya, siswa yang hebat. Siswa hebat. Cara apa yang bisa ditempuh oleh siswa untuk menjadi siswa yang hebat? Ada 4 hal, ada 4 cara yang bisa ditempuh agar kalian menjadi siswa yang hebat. Yang pertama adalah
sebuah motivasi positif untuk meraih visi. Apa itu visi? Visi itu adalah tujuan atau cita-cita. Karena kalian berangkat dari rumah ke sekolah itu pasti mempunyai tujuan. Nah, tanamkan tujuan kalian. Tujuan kalian adalah untuk mencari ilmu. Maka ketika berada di sekolah, kalian harus ingat kepada visi tersebut. Visi tersebut supaya kalian bisa belajar dengan baik. Seorang siswa harus memiliki niat yang baik dalam proses belajar mengajar. Niat belajar yang paling baik adalah mencari ilmu yang baik untuk mampu mendewasakan diri. Yang selanjutnya adalah episasi. Episasi adalah suatu keyakinan seseorang kemampuan dirinya akan berhasil, percaya diri untuk sukses. Nah, setiap peserta didik harus mempunyai keyakinan dirinya untuk berhasil. Kata kuncinya adalah percaya diri untuk sukses. Jangan ada perasaan minder dan sebagainya. Karena dengan percaya diri, insya Allah, dan diikuti dengan usaha dan doa, insya Allah cita-cita atau visi itu akan tercapai. Yang selanjutnya adalah resiliensi. Resiliensi adalah kemampuan untuk bertahan dan bangkit kembali menghadapi kesulitan maupun tantangan hingga sukses meraih visi. Contoh ketika kalian menghadapi suatu kesulitan, maka kalian jangan menyerah. Kalian harus mampu berusaha agar hal tersebut bisa sukses. Yang selanjutnya adalah optimis. Optimisme yang tinggi mungkin akan menimbulkan kekecewaan yang besar kalau mengalami kegagalan. Akan tetapi selama punya harapan, hendaknya kita harus selalu optimis segala hal. Mungkin bisa terwujudkan dengan berusaha dan berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengubah nasib umat manusia selama dia hanya berdiam diri. Dengan bermodalkan beberapa di atas, menjadi siswa yang hebat akan dapat diraih, entah itu hari ini atau hari depan nanti. Jangan sampai berputus asa dalam meraih apa yang diinginkan. Mencoba sampai berbelas kasihan kepada kita dan pada akhirnya mewujudkan apa yang kita inginkan. Hebat bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan selama masih ada keyakinan dan berusaha untuk mewujudkannya. Apa kalian sudah merasa berguna bagi siswa? Mungkin itu ada pertanyaan seperti itu pada diri kalian. Atau kalian masih mikir, ngapain sih aku masuk MTS? Apa sih yang harus aku lakukan? Selamat buat kalian yang punya pemikiran seperti itu. Berarti kalian adalah siswa yang luar biasa, yang selalu menginginkan perkembangan di dirinya. Menjadi siswa yang hebat terpandang sepertinya berat, padahal tidak seberat yang kalian pikirkan. Semua tergantung pada cara kalian mengartikan hebat terpandang. Kalau kalian mengartikan dua kata itu, hebat terpandang itu, jadi siswa berprestasi di bidang akademik dengan meraih 3 besar ranking kelas. Yang kedua, jadi siswa berprestasi dengan ikut banyak ekskul. Yang ketiga, jadi anarkis yang dikenal satu sekolah. Yang keempat, jadi siswa yang disegani oleh teman dan diandalkan guru. Jelas itu berat, tapi tidak usah muluk-muluk. Jadi hebat itu pengertiannya banyak, dan yang jauh lebih penting dari hal di atas, yang dimaksud hebat itu adalah menjadi siswa yang percaya diri. Dan menjadi siswa yang terpandang itu berarti jadi siswa yang yakin pada kemampuannya. Semuanya lebih kepada penggalian potensi diri secara maksimal.
Yang dimaksudkan di sini, jadi siswa hebat itu berarti siswa yang bisa dipercaya, dan jadi siswa terpandang itu berarti siswa yang yakin pada kemampuannya. Itu baru the real siswa hebat. Bukan semata-mata jadi siswa yang bisa segalanya seperti yang sudah disebutkan. Sekarang kita lanjut, apa yang harus dilakukan untuk menjadi siswa yang hebat. Yang pertama, taati peraturan dan hargai hak dan kewajiban penduduk sekolah. Taati peraturan di madrasah di MTSN 3 Kota Tasikmalaya. Sini ditentukan tata tertib. Maka kalian sebagai peserta didik di MTSN 3 Kota Tasikmalaya harus mematuhi peraturan di sini dan menghargai hak dan kewajiban penduduk sekolah yang sudah disebutkan oleh Ibu tadi, kepada guru, kepada siswa, kepada petugas TU, kepada penjaga sekolah, dan kepada stakeholder yang lainnya. Yang selanjutnya adalah kritisi permasalahan. Apabila kalian menghadapi masalah, kalian jangan putus asa. Contoh, apabila kalian menghadapi suatu pelajaran yang sulit di sekolah, maka kalian berusaha untuk memecahkan masalah itu dengan cara bertanya kepada siswa, kepada teman yang sudah paham terhadap materi tersebut, kemudian dipelajari lagi dan dipahami. Insya Allah kalian juga akan mengerti materi pelajaran yang tadinya belum dipahami. Nah, itu salah satu contoh mengkritisi permasalahan. Yang ketiga, memiliki kegiatan positif. Jangan hanya membatasi belajar di kelas, lakukan aksi teori. Contoh, sini memiliki kegiatan positif. Di MTSN 3 Kota Tasikmalaya ataupun di sekolah yang lainnya, contoh ada pelajaran akidah akhlak. Di sini disebutkan bagaimana ciri-ciri siswa yang berakhlakul karimah. Contoh, berkata jujur. Nah, di sini ada teori. Nah, itu juga harus dilakukan aksinya. Aksinya itu adalah diterapkan oleh kalian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya adalah di sini siswa bermartabat. Siswa hebat memiliki ciri berprestasi, berdisiplin, berakhlakul karimah, dan berkarakter. Ini tadi sudah disilakan, berdisiplin itu adalah hidup teratur. Kemudian berakhlakul karimah mempunyai akhlak yang mulia. Berakhlak yang mulia misalnya dari ucapan, dari perbuatan. Ucapan dan perbuatan itu harus sesuai dengan ajaran agama Islam, harus sesuai dengan norma dan mempunyai karakter yang baik. Karakter itu apa? Karakter itu adalah sifat atau watak seseorang untuk membedakan karakter seseorang dengan yang lainnya. Itu yang disebut dengan karakter. Di era industri 4.0 dan masyarakat modern, maka jadilah siswa yang hebat dan bermartabat. Karena kalau hanya menjadi siswa yang biasa-biasa saja, maka kalian akan terlindas oleh kemajuan zaman dan hanya menjadi penonton dan buruh di Indonesia 10-20 tahun ke depan. Dengan menjadi siswa hebat bermartabat, maka kalian akan menjadi pemain dan pemilik Indonesia 10-20 tahun ke depan. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan